Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit pagi di bulan Januari itu tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah seperti menggambarkan beratnya hidup yang dipikul banyak orang di kota kecil itu. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, rumah berdinding bambu dan beratap seng tua berdiri sederhana di antara bangunan lain yang tak kalah kumuh. Di dalamnya, terdengar suara riuh dua anak kecil yang sedang bersiap-siap untuk berangkat sekolah. "Bu, kaos kaki adik di mana?" teriak Tono, anak sulung Pak Prapto yang baru berusia 10 tahun. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Di atas meja, "Le, ayo cepat sarapan dulu, nanti kesiangan," jawab Ningsih sambil menuang bubur dari panci kecil yang masih mengepul hangat. Anak bungsu mereka, Tini, duduk di tikar dengan kaki disilangkan, memegang cangkir berisi air gula hangat. Tak banyak yang bisa mereka makan pagi itu. Hanya bubur encer dari beras sisa kemarin dan kerupuk yang digoreng ulang. Tapi semua terlihat biasa saja bagi mereka. Itulah kehidupan sehari-hari. Pak Prapto, seorang tukang becak yang saban hari mengayuh dari subuh hingga malam, tengah bersiap keluar rumah. Wajahnya yang mulai berkeriput tampak lelah, tapi senyumnya tak pernah hilang. "Pak, hari ini ulang tahun Tono," kata Ningsih sambil mengelap tangan di celemek lusuhnya. "Aku kepikiran, gimana kalau sore nanti kita makan mie ayam di perempatan itu? Biar sederhana, tapi setidaknya anak-anak senang." Pak Prapto berhenti mengenakan capingnya, lalu menatap istrinya. "Mie ayam ya, Bu?" Ia mengangguk pelan. "Insya Allah, nanti kalau Bapak dapat rezeki lebih hari ini, kita makan mie ayam bareng-bareng." Ningsih mengangguk, meski dalam hatinya ragu. Tapi senyum Pak Prapto cukup menenangkan. "Aku maunya mie ayam yang ada baksonya, Pak," seru Tono, penuh semangat. "Kalau aku yang pedas, kayak punya ibu kemarin," tambah Tini sambil tertawa kecil. Pak Prapto menunduk dan mencium kening keduanya. "Doain Bapak kuat ngayuh hari ini ya. Biar banyak penumpang, banyak rejeki." Setelah pamit, Pak Prapto menuntun becaknya menyusuri jalanan gang yang becek. Bekalnya hanya sebotol air dan sisa ubi rebus yang dibungkus daun pisang. Ia tahu, hari itu akan panjang. Sementara itu di rumah, Ningsih mulai membereskan dapur. Tangannya sibuk, tapi pikirannya melayang pada mie ayam yang tadi ia sebut. Bukan hal besar, tapi bagi mereka, itu kemewahan. Biasanya, hanya bisa mencium aromanya dari kejauhan atau melihat orang-orang yang duduk makan di warung dengan wajah puas. Ia teringat masa-masa dulu, saat kehidupan mereka masih sedikit lebih baik. Sebelum becak menjadi kalah saing dengan ojek motor. Sebelum harga kebutuhan pokok naik tiap bulan. Tapi Ningsih bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Ia menerima takdirnya, asal keluarganya tetap utuh dan sehat. Siang itu, rumah mereka sunyi, anak-anak di sekolah, dan Ningsih menyulam taplak meja pesanan tetangga. Hasilnya nanti akan dibayar Rp15.000, cukup untuk membeli beras 2 liter. Tapi mie ayam, itu urusan Pak Prapto. Dalam hati, Ningsih terus berharap, semoga hari ini ada keajaiban. Semoga Pak Prapto benar-benar membawa kabar baik sore nanti. Ia ingin melihat Tono meniup lilin, walau hanya dari korek api yang tertancap di atas mie ayam. Ia ingin Tini tertawa melihat abangnya kepedasan karena salah pilih sambal. Ia ingin satu sore sederhana yang bisa mereka kenang bersama. Di sisi lain kota, Pak Prapto terus mengayuh. Ia membawa ibu-ibu ke pasar, menjemput anak sekolah, bahkan membantu seorang bapak mengangkut tabung gas. Uangnya terkumpul perlahan, tapi belum cukup. Setiap kali ia merogoh saku, hanya ada receh dan beberapa lembar ribuan. "Harus lebih semangat, Prapto," katanya pada diri sendiri sambil menyeka keringat. Demi mie ayam anak-anak. Ia tidak tahu bahwa siang itu, di sebuah tikungan yang biasa ia lewati, takdir telah menantinya. Sore mulai menjelang. Langit masih mendung, angin bertiup membawa aroma tanah basah. Di rumah, Ningsih memasak air, bersiap jika Pak Prapto pulang membawa mie ayam. Anak-anak pun sudah tak sabar.
Mereka duduk di depan rumah, melihat ke arah jalan seperti menanti pahlawan pulang dari medan perang. "Bu, Bapak pasti jadikan?" tanya Tono. "Iya, Le. Bapak kan sudah janji," jawab Ningsih. Meski nada suaranya penuh keraguan. Jam berdetak pelan. Tik tik tik. Setiap suara roda becak yang melintas membuat mereka menoleh. Tapi bukan Pak Prapto. Bukan becak mereka. Sampai akhirnya, suara yang mereka kenal mendekat. Roda becak tua, dengan bunyi berderak khas. Dan betul, itu Pak Prapto. Tapi sesuatu tampak berbeda. Senyumnya lebar, tapi matanya sayu. Bajunya rapi, tapi terlalu bersih untuk seseorang yang seharian mengayuh becak. "Yuk, kita makan mie ayam," katanya riang. Anak-anak bersorak. Ningsih berdiri kaget. Ia ingin bertanya, ingin memastikan, tapi mulutnya tak mampu bersuara. Yang ada hanya perasaan hangat, rasa syukur yang tiba-tiba menguap dari dadanya. Ia mengangguk, "Ayo." Dan mereka berjalan bersama menuju perempatan. Sore itu, mie ayam di perempatan terasa lebih enak dari biasanya. Mangkuk-mangkuk kosong, tawa yang tulus, dan doa diam-diam yang terucap dari seorang ibu sederhana. Mereka tak tahu, itu adalah makan malam terakhir bersama Pak Prapto, sosok yang sudah menepati janji, meski jiwanya telah lebih dulu meninggalkan dunia ini. Pagi itu, setelah mengucapkan salam dan mencium kening istri serta anak-anaknya, Pak Prapto menuntun becaknya keluar dari gang sempit tempat tinggal mereka. Roda besi tua itu berderit pelan, mengiringi langkah penuh harapan dari seorang ayah yang hanya ingin menepati janjinya. Langit masih kelabu, awan tak kunjung pergi, jalanan licin oleh hujan semalam. Tapi Pak Prapto tak peduli. Di dalam dadanya, ada semangat yang berkobar. Hari ini, ia harus dapat rejeki lebih. Hari ini, ia harus menepati janjinya, makan mie ayam sekeluarga di perempatan. Di pasar Sembada, tempat biasa Pak Prapto mencari penumpang, suasana sudah mulai ramai. Ibu-ibu berkerudung dengan keranjang belanja menawar harga, tukang sayur berteriak menjajakan dagangan, dan becak-becak berjejer menunggu nasib. Pak Prapto tak menunggu lama. Seorang ibu parubaya dengan 2 kantong belanja memanggilnya. "Ke Jalan Dahlia, Pak." "Iya, Bu. Silakan naik." Keringat mulai membasahi punggungnya saat ia mengayuh becak perlahan mendaki tanjakan menuju Jalan Dahlia. Tapi ia tetap tersenyum. Setiap kayuhan berarti lebih dekat ke mie ayam untuk anak-anaknya. Setelah mengantar ibu tadi, ia kembali ke pasar, menjemput 2 pelajar SMA yang sudah langganan. Lalu membawa bapak-bapak tua dengan karung berisi botol plastik bekas. Semua ia layani dengan ramah, penuh ketulusan. Ia tak pernah menawar harga, berapapun yang diberi, ia terima dengan syukur. Menjelang siang, perutnya mulai lapar. Ia berhenti di bawah pohon beringin besar dekat perempatan dan membuka bungkusan kecil berisi ubi rebus. Ia makan perlahan sambil mengelap keringat dengan handuk kecil yang sudah dekil. Di sampingnya, becaknya bersandar lelah seperti dirinya. Hatinya sempat ragu. Uang yang terkumpul belum cukup, tapi ia terus menyemangati diri. Masih ada waktu sampai sore. Rejeki bisa datang kapan aja. Gumamnya, usai makan, ia kembali mengayuh. Matahari mulai menampakkan diri di balik awan, menyengat pelan kulit tuanya. Di sebuah persimpangan jalan dekat rel kereta, ia melihat seorang ibu muda menggendong anak sambil membawa belanjaan berat. Ia berhenti dan menawarkan tumpangan. "Bu, ayo naik, gratis aja, kasihan bawaannya berat." Ibu itu sempat menolak, tapi akhirnya tersenyum dan menerima tawaran itu. Mereka berbincang ringan sepanjang jalan, tentang cuaca yang tak menentu, tentang anak-anak yang mulai sekolah lagi, dan tentang hidup yang semakin sulit. "Yang penting kita terus bersyukur." "Ya, Pak," kata ibu itu sebelum turun. Pak Prapto mengangguk. "Iya, Bu, syukur dan sabar. Itu bekal orang kecil kayak kita." Sekitar pukul 1 siang, Pak Prapto mendapat panggilan dari seorang pemilik warung sembako di pinggiran kota untuk mengantar 2 karung beras ke rumah pelanggannya. Ia menyanggupi tanpa berpikir panjang.
Tambahan ongkos itu bisa menutup kekurangan uang untuk mie ayam nanti sore. Ia mengikat karung-karung besar itu dengan tali plastik tua di bagian belakang becaknya, lalu mulai mengayuh ke arah jalan raya yang lebih besar. Jalan itu cukup ramai, dengan kendaraan yang melaju cepat. Truk-truk besar dan motor berseliweran tanpa henti. Saat ia berbelok ke jalan utama, ada sesuatu yang terasa berbeda. Angin mendadak bertiup kencang. Daun-daun berputar. Ia sempat berhenti sejenak, menatap langit yang berubah lebih gelap. Tapi ia melanjutkan, mengejar waktu. Di persimpangan jalan menuju rumah pelanggan, ia harus menyeberangi rel kereta. Tidak ada palang pintu, hanya tanda, hati-hati, kereta api, yang pudar di ket putih. Saat itu, sebuah truk besar melintas di jalan sebelah kanan. Pandangan Pak Prapto terhalang. Ia tak mendengar suara klakson atau tanda-tanda lain. Dan dalam sekejap, graam. Suara logam menghantam besi. Becaknya terpental. Tubuh Pak Prapto terhempas keras ke aspal. Karung beras berserakan. Orang-orang berteriak. Seorang penjual gorengan di seberang jalan menutup mulutnya sambil gemetar. Tubuh itu terbaring diam, dengan mata terbuka menatap langit kelabu yang kembali sunyi. Darah mengalir dari pelipis, menggenang di jalanan. Pak Prapto meninggal di tempat. Sementara itu, di rumah mungil mereka, Ningsih masih menyulam. Tono dan Tini pulang dari sekolah dan mulai menggambar di lantai dengan pensil warna yang sudah pendek-pendek. Mereka tertawa-tawa, sesekali menanyakan apakah sore ini jadi makan mie ayam. Ningsih hanya menjawab dengan senyum. Ia tahu Pak Prapto selalu menepati janjinya. Tak ada yang tahu apa yang telah terjadi di rel kereta sana. Tak ada kabar, tak ada pesan. Waktu menunjukkan pukul 5 sore ketika suara roda beca itu terdengar memasuki gang rumah mereka. Tono berteriak senang, "Bapak pulang, Bapak pulang." Ningsih berdiri, sedikit heran karena biasanya Pak Prapto akan memberi isyarat dengan batuk atau salam dari luar. Tapi ia tetap melangkah ke pintu. Dan benar, di sana, Pak Prapto berdiri, tersenyum lebar. "Ayo, kita makan mie ayam," katanya pelan. Ia tampak sama seperti pagi tadi, hanya saja wajahnya pucat. Senyumnya dingin, tapi siapa yang menyangka cinta bisa membutakan logika. Tono dan Tini melompat kegirangan. Mereka segera mengenakan sandal dan menggandeng tangan bapaknya. Ningsih, meski ada rasa ganjil, memilih diam. Ia hanya menatap punggung suaminya yang menuntun mereka menuju perempatan. Dan sore itu pun terasa begitu aneh. Jalanan tampak sepi, seolah waktu melambat. Penjual mie ayam di perempatan tampak terkejut, tapi tetap melayani pesanan mereka. Ia bahkan sempat berbisik, "Tadi siang ada kabar kecelakaan di rel," katanya tukang becak. Tapi Ningsih hanya mengangguk. Ia tak ingin mengacaukan momen ini. Bagi dirinya, selama suaminya masih duduk di sampingnya, tertawa bersama anak-anak, itu sudah cukup. Mereka makan mie ayam dengan bahagia. Aneh, tapi bahagia. Yang tidak mereka tahu, Pak Prapto sudah tak bernyawa sejak siang. Langit senja menggantung rendah, diliputi kabut tipis yang tak biasa. Cahaya matahari terbenam hanya menembus samar-samar celah awan, menyiram jalanan gang sempit dengan semburat jingga kusam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin sore menyusup masuk ke celah-celah bambu rumah keluarga kecil itu. "Hari ini jadi, Bu, kita makan mie ayam bareng," ucap Pak Prapto saat sudah mendekat. Ayo siapin anak-anak, Bu, Bapak traktir mie ayam, janjikan harus ditepati," lanjutnya sambil mengedipkan mata. Ningsih mengangguk, dan dengan cepat menyiapkan Tono dan Tini. Kedua anak itu sudah mengenakan sandal dan berdiri dengan gembira. Mereka menggandeng tangan bapaknya masing-masing, dan bersama-sama mereka berjalan kaki ke perempatan, tempat warung mie ayam favorit mereka berdiri. Perempatan itu biasanya ramai oleh suara klakson, tawa anak-anak, dan deru kendaraan. Tapi sore itu terasa sunyi, seolah waktu melambat. Kendaraan melintas tanpa suara, hanya bayangannya yang tampak kabur di balik cahaya jingga. Warung mie ayam Pak Rohim tampak seperti biasa. Tenda sederhana,
meja plastik, kursi kayu panjang. Namun penjualnya, Pak Rohim, tampak sedikit heran saat melihat keluarga Pak Prapto datang. Pak Prapto, waduh, sehat, Pak? Sapanya sambil mengernyitkan dahi. Pak Prapto hanya tersenyum, lalu duduk di ujung meja bersama keluarganya. Alhamdulillah, sehat, Pak. Hari ini mau traktir. Anak ulang tahun. Pak Rohim mengangguk perlahan, tapi masih terlihat bingung. Ia merasa ada yang janggal. Entah kenapa hawa di sekitar Pak Prapto terasa berbeda. Bukan takut, tapi seperti dingin menusuk tulang. Tapi ia menepis perasaan itu. Bukankah yang datang ini keluarga baik-baik? Pelanggan lama yang selalu sopan? Oke, 4 mangkok ya? Mau yang pedas atau biasa? Tanyanya ramah. Yang pedas 1, untuk saya, jawab Ningsih. Aku juga mau yang pedas kayak ibu, sahut Tini, membuat semua tertawa. Pak Prapto hanya tersenyum tenang. Ia menatap keluarganya satu persatu, seolah ingin menyimpan wajah-wajah itu dalam ingatan yang tak terbatas. Di matanya, malam itu begitu sempurna. Mie ayam datang tak lama kemudian, mengepul harum di udara. Ningsih sempat merasa ada sesuatu yang aneh pada aroma mie ayam malam itu. Bukan bau yang tidak enak, tapi ada sedikit aroma tanah basah yang menyusup di sela-sela wangi bumbu. Tono dan Tini sudah tak sabar menyantap. Suara mereka saling bersahutan. Tawa kecil mewarnai suasana. Pak Prapto hanya mengaduk minyak pelan, sesekali menatap istrinya. Terima kasih ya, Bu, karena selalu percaya sama Bapak, katanya pelan. Ningsih menatapnya dengan senyum, walau ada genangan air di sudut matanya. Ia menggenggam tangan suaminya di bawah meja, dan terasa dingin, tapi ia tetap diam. Ia tahu, tak semua rasa harus dijelaskan. Pak, mie ayamnya enak banget, teriak Tono sambil menyuap bakso terakhirnya. Pak Rohim memerhatikan dari jauh. Ia memiringkan kepala, melihat bagaimana keluarga itu menikmati makanan. Tapi saat melihat mangkuk mereka, ia merasa aneh. Mie ayam itu seperti tidak berkurang. Uapnya berhenti, tak lagi mengepul, seolah tak disentuh. Tapi gerak keluarga itu jelas menunjukkan bahwa mereka makan. Sangat menikmati. Ia mengusap wajahnya dengan handuk kecil, mencoba menepis kecurigaan. Mungkin cuma capek, gumamnya. Setelah selesai makan, Pak Prapto berdiri dan membayar. Ia mengulurkan uang dengan tangan yang tampak lebih pucat dari biasanya. Pak Rohim menerima dengan ragu. Pak, tadi siang saya dengar kabar dari tukang gorengan di dekat rel. Katanya ada tukang becak ketabrak kereta. Namanya belum disebut, tapi becaknya mirip. Pak Prapto hanya tersenyum. Rezeki orang beda-beda, Pak. Mungkin memang sudah waktunya. Jawaban itu membuat merinding. Tapi sebelum Pak Rohim bisa berkata lebih jauh, keluarga itu sudah berbalik dan berjalan menjauh, kembali ke arah gang kecil tempat mereka tinggal. Pak Rohim berdiri lama di tempatnya. Ia menatap mangkuk-mangkuk yang baru saja mereka pakai. Masih penuh, tidak ada satupun yang kosong. Dan saat ia menyentuh salah satunya, dingin, seperti telah lama ditinggal. Di perjalanan pulang, suasana kembali sunyi. Angin berhembus ringan, menyapu rambut Tini yang tertawa kecil sambil memegang tangan bapaknya. Tono menggandeng tangan ibunya, mengayunkan langkah dengan gembira. Pak Prapto sesekali menatap ke langit, lalu ke anak-anaknya. Ia menarik napas dalam. Sore yang sempurna ya, Bu. Ningsih tak langsung menjawab. Matanya tertuju pada bayangan mereka di jalan. Bayangan Pak Prapto tak terlihat, hanya bayangan dirinya dan anak-anak yang memanjang di terpal lampu jalan. Hatinya mulai tergetar, tapi ia tetap melangkah. Sampai di rumah, Pak Prapto membuka pintu seperti biasa. Ia duduk di pojok ruangan, membuka sandalnya, lalu menyandarkan punggung ke dinding. Ningsih menyelimuti anak-anak yang mulai mengantuk, lalu menatap suaminya. Pak, besok kita bangun pagi, ya? Katanya pelan. Pak Prapto menatapnya, tersenyum. Iya, Bu, tapi besok. Kamu kuat ya? Mata Ningsih berkaca-kaca.
Ia ingin bertanya, ingin memastikan, tapi hatinya sudah tahu jawabannya. Malam itu mereka tidur dalam sunyi. Pak Prapto tampak damai di sudut ruangan, tertidur seperti biasa. Dan malam itu, Ningsih bermimpi. Ia berjalan di tengah kabut, dan dari kejauhan, Pak Prapto melambaikan tangan, perlahan-lahan menghilang di ujung jalan. Pagi menjelang seperti biasa di gang sempit tempat tinggal keluarga Pak Prapto. Matahari mencoba menembus sela-sela genteng seng yang berdebu, menyinari tikar tua di ruang tengah. Aroma tanah basah dan daun yang gugur menguar samar dari luar, membawa suasana yang tenang, terlalu tenang. Ningsih terbangun lebih awal dari biasanya. Ia mengucek mata pelan, lalu menoleh ke samping, tempat suaminya biasa tidur. Kosong, tikar di sebelahnya rapi, seperti tak pernah dipakai semalam. Tak ada lipatan selimut, tak ada jejak kepala di atas bantal kapuk usang itu. Ia mengerutkan dahi. Tadi malam, bukankah Prapto tidur di sini? Bahkan ia masih bisa mengingat bisikan suaminya sebelum tidur. Besok kamu kuat ya, Bu? Ningsih duduk tegak, hatinya mulai tidak tenang. Pak? Panggilnya pelan. Sini. Ia bangkit, berjalan ke dapur. Tidak ada suara. Panci air masih utuh di atas kompor, belum dipanaskan. Biasanya, Pak Prapto sudah duduk di depan rumah atau sedang memperbaiki becaknya. Pak, kamu di luar? Teriak Ningsih lagi, kini dengan nada lebih tinggi. Ia melangkah ke halaman depan. Becak tua itu masih terparkir di sudut pagar bambu. Tapi tak ada jejak kaki basah. Tak ada sandal jepit yang biasa digunakan suaminya. Seperti malam tadi hanya mimpi. Tono dan Tini bangun tak lama kemudian. Tono mengucek mata, lalu duduk bersila sambil menguap lebar. Bu, Bapak di mana? Tanyanya sambil melihat sekeliling. Entah, Ibu juga bingung. Tadi malam kan kita pulang bareng. Bapak tidur di rumah, kan? Iya, Bu. Aku masih ingat Bapak nyanyi sebelum tidur. Timpal Tini sambil mengambil cangkir plastik warna merahnya. Ningsih mencoba mengatur napas. Ia masuk kembali ke dalam rumah, membuka lemari tempat suaminya biasa menyimpan pakaian. Semua masih ada. Kemeja putih yang kemarin dikenakan masih tergantung di dinding. Tapi bukankah semalam ia mengenakan itu saat pulang? Ia duduk di sudut, menatap kosong ke arah jendela kecil di belakang dapur. Perasaan tak enak menyelinap perlahan. Ada sesuatu yang janggal. Ia meraba lengan kirinya. Dingin. Menjelang pukul 8 pagi, rasa gelisah dalam hati Ningsih tak bisa ditahan lagi. Ia berjalan ke rumah Buati, tetangganya yang juga istri seorang tukang becak. Bu, maaf ganggu. Sampean lihat Prapto ndak pagi ini? Buati menggeleng cepat. Loh, emang Pak Prapto belum pulang? Tadi malam saya lihat becaknya masuk gang. Bu, malah sempat saya pikir kalian mau hajatan kecil. Kan rame anak-anak ketawa. Ningsih menelan ludah. Ia mengangguk pelan, lalu pamit. Tapi jantungnya berdetak semakin cepat. Kembali di rumah, ia duduk di lantai. Tino dan Tini bermain dengan boneka kertas mereka, tak menyadari keresahan ibunya. Bu, jadi makan mie ayam lagi nanti sore? Tanya Tini polos. Pertanyaan itu menusuk dada Ningsih. Mie ayam? Semalam mereka sudah makan, bukan? Ia bahkan masih bisa merasakan rasa pedasnya di lidah, hangat di perut, dan tawa di udara. Namun, apakah itu benar-benar terjadi? Ia bergegas ke dapur, membuka tempat sampah. Tidak ada bungkus plastik mie ayam. Ia menuju tempat cucian piring. Tidak ada mangkuk bekas. Seolah tidak ada yang terjadi. Tangannya gemetar. Ia mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Sekitar pukul 9 pagi, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Ketukan pintu disertai suara parau yang dikenalnya. Pak RT. Ningsih. Assalamualaikum. Ningsih membuka pintu, dan di hadapannya berdiri Pak RT bersama dua orang pria berpakaian dinas. Seragam polisi. Wajah mereka serius. Bu Ningsih, kami dari Polsek. Kami ingin menyampaikan kabar tentang suami ibu, Pak Prapto. Ningsih menegang.
Tangan kirinya refleks menggenggam kusen pintu. Ada apa dengan suami saya? Salah satu polisi membuka map plastik bening. Di dalamnya ada foto becak rusak parah dan selembar foto kain penutup mayat. Maaf, Bu, Pak Prapto mengalami kecelakaan kemarin siang. Ditabrak kereta api di persimpangan rel Jalan Dahlia. Beliau meninggal di tempat. Dunia Ningsih runtuh seketika. Ia terduduk, mata menatap kosong, telinganya berdengung. Tidak mungkin. Semalam kami makan mie ayam bersama. Pak RT mencoba menopangnya. Saya juga bingung, Bu, tapi itu kenyataannya. Jenazah Pak Prapto sekarang ada di rumah sakit. Kami tadi pagi baru dapat kabar dari warga yang mengenali becaknya. Tangis meledak dari dada Ningsih. Tono dan Tini yang mendengar keributan mulai menangis juga, kebingungan dengan semua yang terjadi. Apa artinya ini? Isaknya, kalau Bapak sudah meninggal, siapa yang pulang semalam? Siapa yang gandeng tangan anak-anak ke warung mie ayam? Siapa yang pegang tangan saya? Pak RT dan dua polisi saling pandang, tak tahu harus menjawab apa. Dalam hati Ningsih, satu suara kecil muncul, janji telah ditepati, walau dari dunia lain. Hari itu langit kembali kelabu. Kabut tipis turun sejak siang, menyelimuti ganggang kecil dan membuat semuanya terasa lebih sepi dari biasanya. Ningsih, dengan langkah goyah, berangkat ke rumah sakit bersama Pak RT. Ia harus melihat sendiri, harus memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa lelaki yang ia cintai telah pergi. Dan ketika kain penutup itu disingkap, ketika ia menatap wajah pucat suaminya yang kaku, air matanya mengalir deras. Tapi di balik kesedihan itu, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Karena ia tahu, suaminya pulang semalam, menepati janji, menyentuh tangan anak-anaknya, tersenyum padanya, dan membawa cinta mereka melewati batas antara hidup dan mati. Langit semakin muram saat Ningsih duduk terdiam di kursi tunggal ruang tengah rumahnya. Setelah kedatangan Pak RT dan dua polisi pagi itu, dunia seolah berubah menjadi abu-abu. Suara anak-anak yang biasanya riuh kini hanya menjadi bisikan yang tenggelam dalam keheningan. Wajah Pak Prapto terus menari dalam benaknya. Senyumannya saat duduk di warung mie ayam, suara tawanya saat menggoda Tino, sentuhannya ketika menggenggam tangan Ningsih di bawah meja. Bagaimana mungkin itu semua mimpi? Kami benar-benar bersama semalam, pikir Ningsih sambil memegang dadanya yang terasa kosong. Di hadapannya, Pak RT duduk dengan ekspresi canggung, menunduk dalam diam. Kedua polisi masih berdiri di dekat pintu. Satu di antaranya sesekali melirik jam tangan. Mereka datang bukan hanya membawa berita duka, tapi juga tanda tanya yang menjerat logika. Bu Ningsih, suara salah satu polisi akhirnya memecah kesunyian. Kami tahu ini sulit, tapi kami perlu bantuan Ibu untuk memastikan identitas korban. Kami belum dapat menghubungi pihak keluarga lainnya, dan becaknya sangat khas. Dari situ, kami mendapat alamat ini. Ningsih mengangguk pelan, matanya sembab, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia menoleh ke Pak RT. Pak, saya butuh Bapak temani saya ke rumah sakit, ucapnya lirih. Pak RT segera mengangguk. Tentu, Bu, ayo kita berangkat sekarang. Ia memanggil tetangga sebelah untuk menjaga Tono dan Tini. Kedua anak itu masih belum sepenuhnya paham apa yang terjadi, hanya merasakan kesedihan ibunya sebagai sesuatu yang menakutkan. Tono sempat memegang tangan ibunya. Bu, Bapak pasti salah kan? Bapak kan pulang semalam. Ningsih tersenyum getir dan memeluk anaknya erat. Iya, Nak, Bapak sudah pulang. Udah. Perjalanan menuju rumah sakit terasa panjang. Di dalam mobil milik Polsek, Ningsih duduk diam. Tangannya menggenggam tas kecil berisi KTP dan buku nikah. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah dingin di udara yang sudah berat oleh perasaan kehilangan. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung diarahkan ke ruang jenazah. Seorang petugas membawa mereka ke salah satu kamar pendingin. Bau obat dan antiseptik memenuhi hidung. Langkah kaki bergema di koridor sempit. Ini, Bu,
kata petugas itu sambil menarik salah satu laci mayat. Ningsih berdiri kaku saat kain putih dibuka perlahan. Dan di sana, wajah yang sangat dikenalnya, wajah yang semalam tersenyum di hadapannya, terbaring diam, dingin, pucat. Luka di pelipisnya mengering, dan bibirnya yang dulu sering menggumamkan doa kini membisu selamanya. "Pak," bisik Ningsih. Lalu tubuhnya roboh ke lantai. Pak RT sigap menopangnya. Air mata Ningsih pecah tanpa suara. Ia tidak berteriak, tidak mengamuk. Ia hanya menangis, perlahan, dalam diam yang menyesakkan. Karena jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu sejak tadi. Setelah jenazah dikonfirmasi, administrasi rumah sakit diselesaikan dengan cepat. Polisi membantu mengurus surat-surat dan mengatur agar jenazah bisa dibawa pulang sore itu juga untuk dimakamkan. Ningsih hanya menuruti setiap arahan. Pikirannya melayang. Setiap langkah seperti dilakukan oleh tubuh yang terpisah dari jiwanya. Pak RT, yang setia di sampingnya, sesekali menyeka air matanya sendiri. Ia merasa tak mampu membayangkan bagaimana jika ia berada di posisi Ningsih. Dan yang lebih mengganggunya adalah cerita semalam. Di perjalanan pulang, mereka berhenti sebentar untuk membeli perlengkapan pemakaman. Saat itulah, Pak RT memberanikan diri bertanya, "Bu, maaf saya tanya semalam itu, Ibu benar-benar makan mie ayam bersama Pak Prapto?" Ningsih menatap keluar jendela. Jalanan kota terlihat samar oleh hujan yang turun semakin deras. "Ya, Pak," jawabnya pelan. "Kami jalan kaki ke perempatan. Anak-anak, saya, dan Pak Prapto. Kami makan di tempat biasa." Saya masih ingat betul rasanya, senyumannya, sentuhan tangannya. Ia menoleh, menatap Pak RT dengan mata merah tapi tajam. "Itu nyata, Pak, sangat nyata. Bukan mimpi." Pak RT menggigit bibir. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi ia yakin Ningsih tidak berbohong. Ia juga melihat keluarga itu sore kemarin lewat depan rumahnya. Suara tawa anak-anak, suara becak, semua nyata. Namun logikanya berkata lain. Pak Prapto sudah meninggal sebelum matahari terbenam. Sesampainya di rumah, warga sudah berkumpul. Berita duka menyebar cepat. Para ibu mulai menyiapkan air panas dan kain kafan. Para bapak membentuk tim penggali kubur. Anak-anak diam, tidak biasa melihat gang mereka sesepi ini. Tono dan Tini duduk di pangkuan ibu mereka. Wajah mereka bingung, tidak mengerti mengapa banyak orang datang dan menangis. Mereka masih berharap bapaknya akan pulang dengan senyum dan ajakan makan mie ayam. Ningsih memeluk mereka erat. "Bapak sudah di tempat yang lebih baik, Nak. Tapi dia pulang dulu, untuk menepati janji." Air mata kembali jatuh di pipinya. Sore itu, jenazah Pak Prapto disemayamkan di rumah kecilnya. Suara doa berkumandang, bercampur dengan isak tangis. Masyarakat berbaris satu persatu memberi penghormatan terakhir. Beberapa orang berbisik tentang cerita semalam, tentang kehadiran Pak Prapto di warung mie ayam, tentang ketidakwajaran suasana. Tapi semua diam, tak ingin membuka luka lebih lebar. Saat jenazah dibawa ke pemakaman, langit kembali mendung. Tetes hujan menyusul seperti ikut berduka. Di lubang tanah yang baru digali, tubuh Pak Prapto dibaringkan dengan tenang. Tak ada suara, hanya desah angin dan doa yang bergema. Ningsih berdiri mematung di samping makam, memandang ke dalam lubang dengan mata yang kering karena terlalu lelah menangis. Malam itu, rumah mereka sunyi. Becak tua Pak Prapto masih terparkir di sudut. Ningsih menyelimuti anak-anak dan menatap tikar kosong di sebelahnya. Ia tahu, tak akan ada lagi suara napas berat suaminya. Tak akan ada lagi langkah becak di pagi hari. Namun ia juga tahu satu hal, Pak Prapto pulang, menepati janji, dan itu lebih dari cukup. Hujan sudah berhenti sejak subuh. Matahari berusaha menyinari gang sempit tempat tinggal Ningsih dan anak-anaknya, tapi tak benar-benar berhasil menyingkirkan kelam yang menggantung. Rumah itu kini sunyi, terlalu sunyi bagi seorang ibu dua anak yang baru kehilangan suaminya. Sudah 2 hari sejak pemakaman Pak Prapto. Namun, bagi Ningsih, waktu seperti berhenti. Tak ada rasa lapar, tak ada keinginan bicara.
Ia hanya duduk memandangi tikar kosong, tempat suaminya biasa tidur. Tono dan Tini kini lebih sering diam. Mereka bermain di teras tanpa suara, seperti tahu bahwa dunia mereka sedang tidak utuh. Sesekali mereka melirik ibunya, yang masih mengenakan daster sama sejak 2 hari lalu. Rambutnya tidak disisir, wajahnya tak bercahaya. Pagi itu, Ningsih memandangi kalender di dinding. Tanggal ulang tahun Tono masih dilingkari merah, tulisannya masih jelas. Mie ayam ulang tahun Tono. Tangannya bergetar saat menyentuh lingkaran itu. Matanya berkaca-kaca. "Bapak, kita benar-benar makan mie ayam, kan?" gumamnya lirih. Namun benaknya diselimuti kabut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa semua itu hanya mimpi? Tapi rasanya terlalu nyata, terlalu hangat. Dan saat itulah, sebuah tekad muncul. Ia harus tahu kebenarannya. Ia tidak akan bisa damai jika tidak mendapatkan jawaban. Sekitar pukul 10 pagi, Ningsih berangkat sendirian, berjalan kaki menyusuri gang hingga ke jalan utama, lalu belok ke perempatan. Langkahnya pelan, namun pasti. Ia melewati orang-orang yang menatap dengan simpati, tapi ia tak menggubris. Tujuannya hanya satu, warung mie ayam milik Pak Rohim. Dari kejauhan, ia sudah melihat tenda biru itu. Meja plastik, kursi panjang, dan gerobak kayu tempat mie ayam dimasak masih seperti biasa. Namun, ada keanehan. Warung itu sepi, tidak seperti biasanya yang selalu ramai. Bahkan aroma mie ayam pun tidak tercium. Saat mendekat, Pak Rohim menoleh dan seketika wajahnya berubah tegang. "Bu, Ningsih." Sapanya hati-hati. Ningsih berdiri di hadapannya, menatap mata lelaki setengah baya itu dengan sorot penuh tanya. "Pak, saya mau nanya. Semalam, 2 malam lalu saat ulang tahun Tono, apakah benar saya dan keluarga makan di sini?" Pak Rohim menelan ludah. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Ia meletakkan peralatannya lalu mengajak Ningsih duduk. "Iya, Bu," katanya akhirnya. "Saya lihat Ibu datang, sama Pak Prapto, dan anak-anak, duduk di bangku panjang dekat tiang tenda. Saya ingat betul." Ningsih menahan napas, matanya membulat. "Jadi, itu bukan mimpi?" Pak Rohim menarik napas panjang. "Saya juga sempat mikir begitu, Bu. Tapi, ada yang aneh." Ia memandang langit sebentar, lalu menunduk. "Saat kalian datang, suasananya beda, dingin. Padahal sore itu matahari cerah. Tapi tiba-tiba hawanya jadi seperti kabut turun. Sejuk, tapi menusuk." Ningsih bergidik. Hawa dingin itu, ia juga merasakannya saat berjalan ke perempatan malam itu. "Saya sempat ragu mau layani atau enggak. Tapi ya gimana, kalian duduk seperti biasa." Tersenyum. Anak-anak ketawa. Pak Prapto bahkan sempat cerita soal ulang tahun Tono. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lebih pelan. "Tapi waktu saya antar mangkuk mie ayam ke meja, rasanya seperti udara di sekitar kalian berat. Bukan menakutkan, Bu, tapi aneh, kayak seperti kalian itu bukan benar-benar ada." Ningsih menutup mulutnya. Air matanya mulai menetes. Namun ia tetap mendengarkan. "Setelah kalian makan, saya lihat kalian pamit. Pak Prapto senyum ke saya. Tapi pas saya bersihkan meja kalian, semua mangkuk itu masih penuh. Mie-nya dingin, kuahnya beku, seperti nggak ada yang menyentuh." Ia mengangkat bahunya, bingung. "Dan satu hal lagi, Bu." Ningsih menoleh dengan mata penuh air. "Saya periksa uang yang Pak Prapto kasih. Lembarannya kering, bersih. Tapi pagi besoknya, uang itu hilang. Di meja, hanya ada daun kering." Kini, tangis Ningsih pecah. Ia menunduk, tubuhnya terguncang pelan. Pak Rohim bingung, tapi tak berani menyentuhnya. Jadi itu bukan mimpi, tapi juga bukan nyata," ucap Ningsih terbata-bata. Pak Rohim mengangguk pelan. "Mungkin itu cara Pak Prapto menepati janjinya, Bu. Walau raganya sudah pergi, hatinya belum." Siang itu,
Ningsih pulang dengan langkah gontai, tapi hatinya lebih ringan. Air matanya masih menetes, tapi kali ini membawa kelegaan. Ia tahu sekarang bahwa malam itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah momen nyata. Nyata dalam batasan yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Di rumah, Tono dan Tini menyambutnya. "Ibu dari mana?" tanya Tono sambil memeluk ibunya. "Ibu ke tempat kita makan mie ayam," jawab Ningsih, memeluk anak-anaknya erat. "Dan kamu tahu, Nak, Bapak benar-benar ada di sana." "Kita semua." Tini menatap wajah ibunya yang penuh air mata. "Berarti Bapak nggak bohong ya, Bu? Bapak janji mau traktir, dan Bapak tepati." Ningsih mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Nak, Bapak kamu orang yang selalu menepati janji, bahkan sampai akhir." Malam harinya, setelah anak-anak tertidur, Ningsih duduk di serambi rumah. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah yang damai. Ia menatap langit yang cerah, di mana bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. "Terima kasih, Pak," bisiknya. "Terima kasih karena sudah pulang, walau hanya sebentar." Sudah hampir seminggu sejak kepergian Pak Prapto. Rumah kecil di ujung gang itu perlahan kembali menemukan rutinitasnya. Tono dan Tini kembali bersekolah. Meski sesekali masih bertanya kenapa bapaknya belum pulang, mereka mulai belajar menerima, meskipun belum sepenuhnya mengerti arti kematian. Ningsih sendiri telah sampai pada fase pasrah. Bukan karena ia sudah sembuh dari luka kehilangan, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar yang kini ia pahami, bahwa cinta yang sejati dan janji yang diucapkan dengan sungguh-sungguh bisa menembus batas dunia. Setiap pagi, ia duduk di teras dengan secangkir kopi hitam yang tak pernah habis diminumnya. Matanya memandang becak tua milik suaminya yang kini diam, tak lagi bergerak. Tapi entah mengapa, ia tidak merasa sendirian. Ada ketenangan yang tinggal di sana. Seolah arwah Pak Prapto masih menjaga mereka dari kejauhan. Pada malam ketujuh setelah pemakaman, Ningsih mengalami mimpi pertama. Ia sedang berdiri di perempatan jalan, tempat warung mie ayam biasa berdiri. Langit senja berganti menjadi kabut pekat. Jalanan kosong, sunyi, tak ada suara kendaraan, tak ada pejalan kaki. Hanya dia dan suara angin yang menggerakkan daun-daun di jalan. Tiba-tiba, dari ujung jalan, muncul sosok yang sangat dikenalnya. Pak Prapto. Ia berjalan perlahan, mengenakan kemeja putih dan celana coklat yang biasa ia pakai saat bekerja. Becaknya tidak terlihat, tapi langkahnya mantap, dan senyumnya seperti biasa, tenang dan penuh kasih. "Bu," sapanya. Suara itu lembut dan hangat. Ningsih terisak dan segera berlari ke arahnya. Tapi tubuhnya berat, seolah angin menahan langkahnya. Ia hanya bisa berdiri sambil menangis. "Pak, aku kangen." Suaranya pecah dalam tangis. Pak Prapto berhenti beberapa langkah di depannya. Ia menatap Ningsih dengan mata berkaca-kaca. "Maaf ya, Bu, Bapak harus pergi buru-buru waktu itu," katanya lirih. Ningsih menggeleng cepat. "Tidak, Pak, kamu sudah pulang. Kamu sudah tepati janji. Aku tahu itu bukan mimpi." Pak Prapto tersenyum, lalu mengangguk. "Iya, Bu, aku pulang karena janji itu berat, dan kamu percaya sama Bapak. Terima kasih." "Ya." Angin berembus lebih kencang, membawa kabut yang mulai menebal di antara mereka. Ningsih mencoba mendekat, tapi langkahnya tak mampu menembus kabut itu. Pak Prapto mulai mundur perlahan. "Jaga anak-anak, Bu. Doakan Bapak, biar bisa tenang." "Pak, tunggu," seru Ningsih. Air matanya mengalir deras. Namun suaminya hanya mengangkat tangan, lambaian perpisahan terakhir. "Kita akan bertemu lagi, di waktu yang sudah ditentukan." Kemudian, tubuhnya perlahan-lahan memudar, menyatu dengan kabut di perempatan. Senyumnya yang terakhir tertinggal beberapa detik sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Ningsih terbangun dengan air mata yang masih membasahi pipi. Tapi ada senyum kecil di wajahnya. Hatinya terasa ringan. Beban yang selama ini menekannya seolah terangkat. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur.
Itu adalah perpisahan. Perpisahan yang benar, yang utuh, dan yang ia butuhkan. Hari-hari berikutnya, Ningsih mulai menata hidup. Ia mulai menjahit untuk tetangga, menerima pesanan kue sederhana, dan mengurus anak-anak dengan penuh perhatian. Ia tak lagi terpaku pada kesedihan, karena ia membawa sesuatu yang lebih kuat, kenangan dan cinta. Becak tua Pak Prapto tetap ada di sana, namun kini dihiasi bunga melati yang setiap pagi diganti oleh Ningsih. Sebuah cara sederhana untuk mengingatkan bahwa cinta tak pernah mati. Tono dan Tini tumbuh dengan cerita tentang bapaknya yang luar biasa. Bukan cerita sedih, tapi kisah tentang janji yang ditepati, tentang cinta yang menembus batas kematian, tentang sore yang tak akan pernah terlupakan, saat mereka makan mie ayam di perempatan bersama arwah orang yang mereka cintai. Dan begitulah akhir dari sebuah kisah. Kisah tentang lelaki sederhana yang mengayuh becak demi keluarga, tentang seorang ibu yang tabah, tentang anak-anak yang percaya bahwa keajaiban itu nyata, serta tentang cinta dan janji tulus yang mampu menembus batas dunia dan akhirat. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.